Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daifah, NIM 1215556 dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli. Perilaku konsumen adalah dinamis, berarti bahwa perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Lanjut, model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana individu membuat keputusan pembelian. Dalam model perilaku konsumen ini mempunyai beberapa model. Yang pertama, model keputusan pembelian atau the buyer decision making model. Yang kedua, model hierarchy effect atau the hierarchy of effects model. Yang ketiga, ada model kepuasan pelanggan, the customer satisfaction model. Yang keempat, model pembelian berulang atau the repeat purchase model. Yang kelima, ada model penyebaran inovasi atau the diffusion of innovation model. Dan yang keenam, ada model kepribadian dan psikologi atau personality and psychology model. Yang ketujuh, ada model segmentasi pasar atau market segmentation model. Dan yang kedelapan, ada model siklus hidup produk atau the product life cycle model. Lanjut, C, faktor yang mempengaruhi konsumen. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen. Yang pertama bisa dari faktor internal dan yang kedua bisa dari eksternal. Apa aja yang dari faktor internal? Yang pertama, demografi. Yang kedua, kepribadian dan nilai. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, persepsi dan sikap. Dan yang kelima, pengalaman dan pengetahuan. Untuk lanjutannya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu budaya dan nilai budaya, yang kedua sosial dan kelompok referensi, yang ketiga situasi pembelian, keempat faktor ekonomi, kelima media dan pemasaran, dan keenam regulasi dan kebijakan, dan yang terakhir ada teknologi. Yang selanjutnya yaitu yang D, faktor pendukung konsumen melakukan pembelian. Faktor yang mendukung perilaku pembelian konsumen adalah faktor yang memotivasi atau mendorong konsumen untuk membeli. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa tertentu. Faktor-faktor berikut mendukung perilaku pembelian konsumen. Yang pertama yaitu harga terjangkau. Selanjutnya penawaran dan diskon, ada kualitas produk, merek dan reputasi, ulasan dan rekomendasi, kenyamanan dan aksesibilitas, mempercayai penjual, motivasi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan tren gaya hidup. Yang E yaitu pengembalian keputusan dan proses pembelian konsumen. Pengambilan keputusan dan proses pembelian konsumen adalah serangkaian langkah-langkah yang diikuti oleh individu ketika mereka mempertimbangkan, memilih, dan akhirnya melakukan pembelian produk atau layanan. Ini adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Di bawah ini adalah langkah-langkah umum dalam pengambilan keputusan dan proses pengambilan konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima perilaku pasca pembelian, yang keenam pembelian lanjutan, yang ketujuh pengaruh lingkungan, dan yang terakhir pengaruh pemasaran. Yang F yaitu membangun nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Membangun nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah salah satu tujuan utama dalam pemasaran dan bisnis. Konsumen yang merasa nilai dari produk atau layanan Anda, puas dengan pengalaman mereka, dan setia terhadap merek Anda cenderung menjadi pelanggan yang berharga dan bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi bisnis. Untuk membangun nilai kepuasan tersebut, yang pertama harus menawarkan produk atau layanan yang berkualitas. Yang kedua,
personalisasi pengalaman pelanggan. Yang keempat, layanan pelanggan yang unggul. Yang kelima, program loyalitas dan insentif. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, menangani keluhan dan masukan. Yang kedelapan, memenuhi janji dan harapan. Yang kesembilan, inovasi produk dan layanan. Yang kesepuluh, yaitu evaluasi dan pelacakan kinerja. Dan yang nomor 11 yaitu memahami perubahan pasar. Jadi untuk membangun nilai kepuasan dan loyalitas pada pelanggan, itu kita harus selalu menangani keluhan pelanggan dan memberikan produk yang jelas dan terbukti kualitasnya, agar pelanggan tersebut menjadi kontribusi pada bisnis. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu G, perilaku konsumen di era digital. Dalam ekonomi baru atau biasa dikenal era ekonomi digital, jaringan digital dan infrastruktur komunikasi menyediakan sarana yang memungkinkan setiap orang dan organisasi berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan mencari informasi. Menurut Choi dan Winston dalam Adhikara 2005, karakteristik sarana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cakupan yang luas dari produk digital berbasis data, berita, informasi, buku, majalah, TV, dan program radio, software, dan lain-lain yang diantarkan via infrastruktur digital kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu konsumen dan perusahaan melalui transaksi keuangan dengan mata uang digital dengan alat jaringan komputer dan perangkat bergerak. Yang ketiga yaitu mikroprosesor dan kemampuan jaringan ditanamkan pada barang sehari-hari seperti perangkat rumah tangga. Untuk kesimpulan yaitu perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan pembelian, memilih produk atau layanan, dan berinteraksi dengan merek. Penelitian ini penting karena membantu perusahaan dan pemasar memahami dan merespon preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan guna menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Di era digital yang semakin berkembang, perilaku konsumen mengalami perubahan besar. Konsumen kini memiliki lebih banyak informasi produk, dan pilihan belanja dibandingkan sebelumnya. Media sosial, e-commerce, dan teknologi seluler telah mengubah cara konsumen mencari informasi, berbelanja, dan berinteraksi dengan merek. Oleh karena itu, perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memanfaatkannya untuk mencapai target pasarnya. Selanjutnya yaitu interogasi ayat pada surat At-Taubah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtarau bi'aitillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Yang artinya mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sesungguhnya betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Jadi kaitannya dengan materi di atas yaitu apabila kita melakukan transaksi jual beli, kita harus memperjualbelikan dengan cara halal dan tidak memperjualbelikan nama-nama Allah atau ayat-ayat Allah. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang beranggotakan Iib Imron Daipah dan saya Safira Yuliana. Apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.